Shalom, selamat pagi. Kembali lagi kita bertemu dalam Renungan Harian Toraya, edisi Kamis 8 September 2022. Puji syukur jika di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati hari Tuhan yang indah. Dan oleh karena itu, mari kita memberikan waktu kita sejenak untuk datang kepadanya. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bersyukur Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu yang indah di dalam kehidupan kami. Nyata Tuhan, Engkau masih memberkati kami sampai hari ini, sampai detik ini Tuhan. Kami mengucap syukur atas semuanya itu. Ya Tuhan, di pagi hari ini, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, di pagi hari indah ini, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kuasa Roh Kudus-Mu lah yang bekerja di dalam kehidupan kami setiap saatnya. Dan kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, di pagi hari ini pembacaan kita terambil dari surat Paulus yang pertama kepada Timotius, pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi demikian. Salam dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, menurut perintah Allah Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus, dasar pengharapan kita. Kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Tuhan kita menyertai engkau. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasehatkan orang-orang tertentu, agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain, ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka, dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu, dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri, dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan, yakni dengan insafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, bagi orang cabul, pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah dan seterusnya, segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat, yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia, seperti yang telah dipercayakan kepada aku. Amin. Jemaat Tuhan terkasih, tema perenungan kita pada minggu ini ialah tujuan nasihat adalah kasih. Seorang ayah bernama Penya memiliki anak bernama Talling. Dia sangat mengasihi anaknya itu dan selalu menuruti keinginan anaknya. Bapak Penya berpikir jika dia selalu menuruti keinginan anaknya, maka itu menjadi bukti kasih sayangnya kepada anaknya. Suatu ketika, Talling melakukan kesalahan karena mencuri uang tetangga. Namun ayahnya tidak menegurnya karena takut menyakiti anaknya. Akhirnya anaknya bertumbuh menjadi seorang yang gemar mencuri karena tidak pernah dinasehati oleh ayahnya. Kasih selalu dinyatakan Tuhan kepada umat manusia. Untuk sebagai orang yang dikasihi, manusia tentu harus saling mengasihi pula. Kasih itu dapat diwujudkan dengan saling menasehati.
Hal itu ditentukan Rasul Paulus kepada Timotius untuk terus berada di Efesus. Mengapa demikian? Karena di Efesus telah banyak muncul pengajar-pengajar sesat. Mereka mengajarkan sesuatu yang tidak mereka imani dan hanya dengan perkataan-perkataan sendiri. Mereka menggunakan hukum Taurat untuk memberi pengajaran yang sesat kepada orang di Efesus, sehingga banyak orang yang mulai terpengaruh dan pengajaran mereka karena menggunakan hukum Taurat dan mengatasnamakan Tuhan. Timotius kemudian diutus untuk menasehati mereka. Namun, Timotius merasa ragu untuk pergi menasehati mereka. Tetapi Rasul Paulus menekankan bahwa bukti dari kasih yang sungguh ialah saling mengasihi. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati. Demikianlah hendaknya kehidupan kita terus memancarkan kasih Allah. Kasih itu bisa dinyatakan dengan saling menasehati ketika ada sesama yang melakukan kesalahan. Jangan biarkan sesama kita terus hidup dalam dosanya. Amin. Mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan, melalui perenungan di pagi hari ini, mengingatkan kami untuk selalu terus-menerus saling menegur dalam kasih Allah, agar membantu sesama kami untuk selalu bertumbuh dalam iman-Mu, dan untuk selalu menyatakan akan kebenaran firman-Mu yang terus digeluti melalui firman Allah. Ya Tuhan, kami berdoa bersama dengan jemaat-Mu terkasih yang dalam kehidupan mereka satu persatu. Tuhan lindungi setiap pekerjaan, Tuhan menyertai setiap tanggung jawab, Tuhan memberikan hikmat di setiap apapun yang mereka kerjakan, sehingga setiap kegiatan mereka terus dalam naungan Tuhan, serta terus memancarkan akan firman Allah dalam kehidupannya. Yang dalam keadaan kelemahan tubuh Tuhan, Engkau juga menjadi pemberi kesembuhan bagi mereka. Hamba-hamba-Mu yang dalam kelemahan tubuh, Engkau melihat mereka satu persatu, dan Engkau yang akan menjamah setiap sakit penyakit yang mereka rasakan Tuhan. Kami juga mendoakan setiap hamba-Mu yang di dalam pergumulannya Tuhan. Engkau yang akan memberikan setiap jalan keluar dan sebagai perisai bagi hamba-hamba-Mu terkasih. Kami juga bersyukur bersama dengan hamba-hamba-Mu terkasih Tuhan, yang Engkau senantiasa berkati lewat pertambahan usia Tuhan. Kami mengucap syukur atas semuanya itu. Ini doa kami Tuhan, ungkapan syukur kami, permohonan kami. Ampunkanlah akan segala kesalahan yang senantiasa kami perbuat di dalam kehidupan kami, baik itu kami sengaja maupun yang kami tidak sengaja. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pergilah, teruslah nyatakan firman kebenaran Allah dalam hal saling tegur-menegur dan saling mengingatkan satu sama yang lain, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati selalu. Shalom.